Saya nggak mau salah lagi menyebutkan pemirsa, karena tadi sedikit kayak grogi mengingat ajang internasional ini akan diselenggarakan di tanah kelahiran saya, Sumatera Utara. Ajang balap Formula One Powerboat. Nah, ini merupakan ajang yang sangat spesial, dijamin akan menghadirkan pariwisata Indonesia Danau Toba sebagai tuan rumahnya. Nah, ini seperti apa? Apa nanti dampaknya untuk perekonomian, pariwisata, dan lainnya? Langsung saja, saya sudah bersama dengan Bupati Toba, Pak Poltak Sitorus Horas. Selamat malam. Horas. Oke, Pak Poltak, ini saya juga telah tersambung dengan Bapak Doni Oscar ya, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia InJourney. Selamat malam Pak Doni, apa kabar? Selamat malam, Ya. kabar baik. Horas, Pak Doni. Mohon maaf nggak bisa hadir di studio. Tidak mengapa Pak, Pak ini kan masyarakat begitu antusias dan ingin tahu lebih lanjut mengenai ajang Formula One Powerboat ini Pak. Boleh dijelaskan ini ajang seperti apa dan sampai kita menjadi tuan rumah, wah ini membanggakan sekali, seperti apa Pak? Jadi memang ini merupakan event yang sangat baik tentunya untuk dunia dan industri pariwisata Indonesia, itu yang nomor satu. Yang kedua juga tentu untuk olahraga air di Indonesia, dan kita harapkan ini nanti akan membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Dan yang perlu kami sampaikan juga ini adalah ajang pembuka, tadi sudah disampaikan juga. Ini dari seri-seri yang berikutnya akan dilakukan di seluruh dunia. Akan ada 20 pembalap dari 10 negara yang akan hadir. Dan konsepnya ini sangat luar biasa. Minggu lalu saya sama Pak Bupati keliling di sana untuk mengecek kesiapan kita semua. Dan melibatkan pertama kali event yang melibatkan seluruh masyarakat di sekitaran Danau Toba. Jadi ini konsepnya memang diminta oleh pemerintah bagaimana kemudian ini memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat seputar Danau Toba. Jadi kita tidak semata-mata kalau kita lihat event kita di MotoGP, seluruh penonton itu masuk ke dalam satu areal yang dikelola oleh ITDC, kebetulan di bawah InJourney juga. Tetapi ini event melibatkan seluruh masyarakat yang ada di pinggiran Danau Toba maupun yang tempat yang bisa untuk menonton. Dan ini nanti seluruh masyarakat itu akan menjadi official partnernya daripada InJourney. Mereka akan menyediakan tempat-tempat menonton. Jadi ini akan bersama masyarakat dengan penonton untuk menyaksikan event ini, sehingga dampak ekonominya akan sangat luar biasa. Baik, mungkin sekarang saya ke Pak Bupati, Pak Poltak. Benarkah seperti itu bahwa ajang ini menjadi unik ya? Masyarakat dilibatkan, ikut serta dalam ajang internasional. Seperti itu kah? Ya, Mbak Caca, ya, Horas, Pak Deni, betul. Jadi kita ingin event ini bukan hanya sukses eventnya, tapi ingin kesuksesan itu dilihat dari bagaimana manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita benar-benar libatkan, ya memang harus terlibat. Mulai dari awal ini kan kita adakan di lahan yang 1,6 hektar. Jadi kita pemerintah Kabupaten Toba tugasnya di sini adalah membebaskan lahan supaya ini bisa dipakai, dan bersyukur masyarakat Toba itu ya sangat mendukung sehingga ini bisa pembangunan sekarang kita sudah lakukan di sana, venue-nya hampir sudah mau selesai, sudah 90% siap. Jadi tidak ada penundaan di jadwal, ini akan on time tanggal 24 eventnya akan kita lakukan. Oke, boleh ditambahkan Pak Doni, kalau kesiapannya Pak Bupati mengatakan bahwa 90%, nah kesiapan 90% ini apa saja ini? Mulai dari tempat ajang penyelenggaraan, hotelnya seperti apa dipersiapkan, infrastruktur seperti apa, bagaimana Pak Doni? Jadi memang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, areal yang menjadi tempat itu ada dry paddock dan wet paddocknya, serta ada grandstand A, B, C, itu jumlahnya untuk 2.000 yang kita kelola, yang disiapkan oleh Pak Bupati bekerjasama dengan PUPR dan Kementerian Menko Marves dan lain sebagainya. Kemudian di sekitarnya itu kurang lebih kita sudah mendata dengan Pak Bupati, itu kurang lebih akan ada sekitar 30-an ribu tempat menonton yang disediakan oleh masyarakat. Nah inilah nanti yang menjadi uniknya bahwa tempat menonton ini dikelola oleh masyarakat. Tentu kita dan Pak Bupati menetapkan standar. Jadi ini official partnernya InJourney, ini menjadi tempat-tempat nanti yang kita tonton. Jadi ini sangat unik, bahkan ada tempat menonton kita itu di bukit yang kita siapkan juga, itu nanti view-nya sangat luar biasa melihat ke Danau Toba untuk menonton event ini. Ini dikelola oleh masyarakat. Nanti kalau kita berkesempatan kita undang para masyarakat untuk hadir menonton event ini, itu di sana juga ada 130 glamping yang disiapkan oleh masyarakat dan semuanya terisi penuh. Jadi tempat-tempat ini
terasa sekali dampaknya bagi masyarakat sekitar Danau Toba. Begitu juga rumah-rumah yang di-convert menjadi tempat tinggal bagi para penonton ini juga sudah terjual habis. Dan ditambah lagi dengan UMKM-nya ini dikelola oleh masyarakat. Kami bekerja sama dengan Pok Darwis di setempat, kemudian juga melibatkan kurang lebih 500 daripada pelajar dan juga mahasiswa di sana. Jadi memang event ini sangat unik. Kita harapkan ini akan mempromosikan industri pariwisata khususnya di Danau Toba dan memberikan dampak yang signifikan. Karena itu kita mengimbau nanti akan banyak penonton mendapatkan pengalaman yang luar biasa sampai menikmati keindahan Danau Toba. Ya, mungkin saya minta tambahannya Pak Bupati, mengingat kalau untuk Bandara Silangit saat ini normalnya 2-3 pesawat ya. Dengan adanya ajang internasional ada upaya untuk menambah atau bagaimana? Karena akses pasti paling penting. Ya, kita kemarin itu sudah bicarakan itu juga dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan dan langsung sudah kontak ke Menteri Perhubungan pada beberapa hari yang lalu dan akan ditambah. Penerbangan dari Jakarta Silangit itu akan ditambah mulai tanggal 22 nantinya sampai tanggal 28 akan ada penambahan flight-nya. Tapi juga bisa diakses sebenarnya dari Medan. Oke. Jadi Kuala Namu juga akan kita clearkan jalan supaya tidak ada kemacetan. Jadi dari Medan itu kira-kira 5 jam. Dari Silangit kita hanya 30 menit. Jadi yang mana boleh kalau penuh dari Silangit ambil dari penerbangan dari Medan kita ini. Oke, mungkin saya ke Pak Doni. Pak Doni, dari berbagai macam tempat di Indonesia, kenapa harus Danau Toba yang dipilih menjadi tuan rumah acara F1 Powerboat ini? Apa keistimewaannya? Sebetulnya kami mengaktifasi 5 destinasi super prioritas yang disiapkan oleh pemerintah yang ditugaskan kepada e-Journey. Untuk Mandalika kita membuat MotoGP dan juga WSBK. Kemudian di Joglosemar juga kita mengaktifasikan Borobudur, akan kita lakukan berbagai macam aktivitas di situ. Di Bajo juga kami melakukan New Year's Eve di sana dengan international concert, kemudian juga akan menjadi tuan rumah untuk ASEAN Summit. Dan Toba merupakan salah satu yang memang menjadi destinasi super prioritas yang wajib kita untuk menjadikan ini sebagai destinasi pariwisata unggulan. Nah, berkaitan dengan Powerboat ini, kita melihat bahwa bagaimana kemudian impact-nya untuk mempromosikan Danau Toba. Karena memang acara ini, event ini akan diliput oleh media internasional tentunya. Dengan demikian kita harapkan kemudian masyarakat internasional maupun domestik itu akan mengenal lebih jauh keindahan Danau Toba. Danau Toba ini indahnya luar biasa, Mbak. Jadi kita harapkan nanti dengan kita mengekspos menyelenggarakan F1 Powerboat ini, sebetulnya tujuan utamanya selain daripada kita menyediakan event, tetapi dampak utamanya adalah memberikan media exposure terhadap Danau Toba ini. Dan dengan demikian Danau Toba makin dikenal oleh masyarakat Indonesia dan tentu juga oleh masyarakat internasional. Iya, baik. Nanti sesaat lagi Pak Bupati, Pak Doni, saya sudah kebayang nonton ajang F1 Powerboat sambil makan kacang rebus atau mungkin juga ada jual ombus-ombus di sana. Tapi berapa harga tiketnya? Berapa target penonton? Dan bagaimana dampak lainnya nanti akan menjadi hal yang sangat baik untuk Indonesia, ekonomi dan juga pariwisata? Sesaat lagi.